Shalom saudara, jumpa lagi di dalam program Lawatan Hati, program pastoral dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Tema perenungan Lawatan Hati hari ini adalah I Have a Dream. Sebuah perenungan yang dilandaskan pada bacaan Alkitab dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 dan 10. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 dan 10, demikian bunyinya. Saya bacakan ya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 dan 10. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbagi adalah kita yang bukan hanya membaca tapi juga merenungkan dan melakukannya. Saudara sekalian, kita berada di bulan pertama tahun 2022. Biasanya di awal tahun atau bahkan mulai akhir tahun yang sebelumnya, kita biasa mengambil sebuah resolusi, merancang, membuat sebuah rencana, memiliki sebuah planning untuk apa-apa yang akan kita lakukan di dalam tahun yang baru. Nah, apa yang menjadi mimpi kita? Sebelum kita merenungkan mimpi-mimpi kita itu, saudara, kita kembali ke dalam Alkitab. Bahwa dari bacaan kita tadi, seorang nabi yang bernama Nabi Elisa memiliki sebuah mimpi, memiliki sebuah harapan, yaitu dia mengharapkan, dia bermimpi untuk memiliki 2 bagian dari rohnya Elia. Apa pengertian 2 bagian ini? Tentu saja pengertian 2 bagian bukan berarti Elisa ingin 2 kali lipat lebih hebat daripada Nabi Elia. Tetapi kalau kita melihat pada referensi Alkitab, ayat-ayat yang lain, saudara, kita juga akan menemukan ada istilah 2 bagian, yaitu yang dirujuk misalnya di dalam Perjanjian Lama juga merujuk kepada tentang warisan seorang anak sulung. Ketika seorang memberikan hak kesulungan, seorang ayah memberikan hak kesulungan, maka hak kesulungan itu memiliki 2 bagian dibandingkan hak yang dimiliki oleh anak-anak yang lain. 2 bagian yang lebih banyak. Nah, 2 bagian ini di dalam konteks, misalnya saudara, kalau kita membaca kitab Ulangan ya, kita melihat konteks 2 bagian itu berarti ada hubungan antara ayah dan anak. Nah, nampaknya yang diharapkan oleh Nabi Elisa ini adalah bagaimana dia menjadi anak rohani dari Nabi Elia, yang berarti dia yang terus akan melanjutkan, dia yang terus akan mengobarkan roh dari Nabi Elia. Roh Nabi Elia adalah roh yang membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Saudara, pada zaman itu merupakan zaman yang suram secara spiritual. Dalam kehidupan bangsa Israel, mereka sedang dipimpin oleh seorang raja yang tidak takut akan Tuhan, yaitu raja yang bernama Ahazia. Raja Ahazia ini raja yang tidak takut akan Tuhan.
Suatu ketika Raja Ahazia ini jatuh sakit, saudara. Dan apa yang dilakukan? Bukan berdoa kepada Tuhan, tetapi Raja Ahazia justru menyuruh orang untuk bertanya kepada dewa Baal Zebub, dewa yang ada di Ekron. Saudara, ini adalah wujud bagaimana hati Ahazia bukan hati yang takut akan Tuhan. Dengan hati yang tidak takut akan Tuhan itu, Ahazia memimpin bangsa Israel, sehingga orang Israel juga dipimpin menuju jalan yang salah. Itu sebabnya mimpi dari Nabi Elisa ini menjadi penting, saudara. Mimpi untuk mengobarkan semangat Nabi Elia, mengobarkan roh Nabi Elia yang membawa Israel, membawa umat Allah untuk kembali menyembah kepada Allah. Untuk supaya mereka itu hatinya berpaut dengan Allah. Saudara, itu yang menjadi mimpi Nabi Elisa. Nah, lalu bagaimana dengan mimpi-mimpi kita di tahun 2022? Saudara, adakah mimpi spiritual semacam ini juga hadir di dalam kehidupan kita? Di tengah-tengah mimpi atau harapan kita tentang kesehatan kita, tentang perekonomian kita, adakah juga suatu semangat, suatu mimpi supaya di tahun 2022 aku lebih dekat dengan Tuhan? Baik di dalam kelebihanku maupun di dalam kekuranganku, aku bisa lebih mengenal Allah. Apa yang menjadi mimpi kita, saudara? Kiranya Tuhan menolong kita supaya pada waktu menjalani 2022, kita memiliki mimpi untuk semakin dekat dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang mungkin seperti kepemimpinan Raja Ahazia ini. Situasi yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita tetap memiliki satu passion untuk semakin dekat dengan Tuhan. Selamat menjalani tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati.